Teori konsentris, sektoral, dan inti ganda. Menurut sejarah, lahirnya suatu kota dikarenakan adanya urbanisasi dari akibat pertumbuhan penduduk, peningkatan kebutuhan dan pusatnya iptek sehingga bermunculan pemukiman-pemukiman baru. Kota dapat dikatakan sebagai suatu lokasi yang memiliki pemusatan penduduk yang cukup besar dengan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah di belakangnya. Struktur ruang kota didasarkan pada keanekaragaman penggunaan lahan sebagai cermin dari variasi kebutuhan warganya. Hal ini dikarenakan industri yang menjadi tolak ukur dalam pembentukan struktur kota. Terdapat 3 macam teori struktur ruang kota, yaitu teori konsentris, teori sektoral, dan teori inti ganda. Teori konsentris. Ernest W. Burgess melakukan penelitian untuk kota Chicago pada tahun 1923. Hasil menunjukkan bahwa perkembangan kota Chicago membentuk sebuah pola penggunaan lahan yang konsentris dengan fungsi yang berbeda-beda. Teori konsentris meyakini bahwa perkembangan kota dimulai dari pusatnya yang kemudian meluas ke wilayah yang jauh dari pusat akibat peningkatan penduduk interaksi antara penggunaan lahan dan manusia baik dalam segi ekonomi, sosial, ataupun politik. Membentuk beberapa zona konsentris. Kekurangan dari teori konsentris adalah tidak berlaku di negara selain Amerika Serikat. Contohnya kota dengan teori konsentris adalah Chicago, London, Kalkuta, Adelaide, dan sebagai besar kota-kota di Indonesia. Populasi dengan sosial budaya yang heterogen, industri komersil menjadi basis ekonomi, persaingan ruang untuk zona ekonomi dan ruang pribadi, private ownership, perluasan area dan peningkatan populasi kota, transportasi dinilai mudah, cepat dan murah di setiap zona kota, pusat kota untuk pusat kegiatan ekonomi, sehingga ruang dekat pusat menjadi terbatas dan bernilai tinggi. Asumsi teori sektoral. Daerah-daerah dengan harga jual atau sewa tanah tinggi biasanya terletak di luar kota. Daerah-daerah dengan harga jual atau sewa tanah rendah merupakan jalur-jalur yang memanjang dari pusat ke perbatasan kota. Zona pusat sebagai daerah pusat kegiatan. Teori inti ganda. Teori konsentris dan sektoral mendapat kritikan yang dikemukakan oleh Chauncey Harris dan Edward L. Ullman 1945. Mereka berpendapat bahwa teori struktur ruang kota tidak sederhana seperti teori-teori sebelumnya. Teori inti ganda merupakan hasil dari pengamatan yang menunjukkan bahwa sebagian kota besar tidak tumbuh hanya dengan satu inti, melainkan adanya beberapa inti yang terpisah. Inti-inti tersebut berkembang sesuai dengan penggunaan lahannya yang fungsional dan keuntungan ekonomi menjadi dasar pertimbangan. Harris dan Ullman juga berpendapat bahwa perkembangan kota juga melihat kepada situs kota dan sejarahnya, sehingga tidak ada urutan yang teratur. Susunan ruang kota teori konsentris. 1. Zona pusat kegiatan. Ciri-ciri inti kota insentris yang tinggi untuk kegiatan komersial dan pemerintahan. Nilai harga jual atau sewa tanah tinggi. Populasi untuk pemukiman sangat sedikit, aksesibilitas mudah dan laju orang masuk atau keluar jumlahnya besar setiap harinya. 2. Zona peralihan. Ciri-cirinya terikat dengan zona pusat kegiatan, populasi penduduknya heterogen dan tidak stabil baik di permukiman atau kegiatan sosial ekonomi daerah dengan berpenduduk miskin. Kualitas lingkungan pemukiman memburuk, sering ditemukan daerah slum atau pemukiman penduduk kumuh dapat diubah menjadi kompleks industri, manufaktur, perhotelan, apartemen, dan lain-lain. Untuk rencana pembangunan kota, tingkat kejahatan dan penyakit tertinggi di kota. 3. Zona pemukiman kelas proletar. Ciri-cirinya kondisi pemukimannya lebih baik, umumnya rumah-rumah kecil atau rumah susun populasi,
penduduknya merupakan para pekerja dengan berpenghasilan kecil atau buruh. Transportasi dapat dikatakan masih relatif mudah dan murah menuju tempat bekerja. 4. Zona kelas menengah. Ciri-cirinya: pemukiman untuk para pekerja dengan berpenghasilan menengah. Kondisi pemukiman lebih baik dibandingkan kelas proletar. Pemukiman horizontal maupun pemukiman vertikal. Lokasinya strategis dengan pusat pembelanjaan sudah hampir sama kondisinya dengan yang berada di pusat kota. 5. Zona penglaju. Ciri-cirinya: memasuki daerah belakang hinterland, daerah batas desa. Kota penduduknya tinggal di pinggiran kota tetapi bekerjanya di kota. Biaya transportasi relatif tinggi menuju CBD dibandingkan dengan zona lain. Pendapatan penduduknya relatif tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang teori sektoral. Kritik pertama mengenai teori konsentris dilakukan oleh Homer Hoyt pada tahun 1993. Penelitian yang dilakukan oleh Hoyt berdasarkan pemetaan rata-rata nilai sewa pemukiman untuk setiap blok di setiap kota. Asumsi yang digunakan adalah adanya variasi penggunaan lahan di sekitar pusat kota CBD zone, lalu berkembang di masing-masing meluas ke zona lain, menjulur seperti irisan, kwetar, dan sifatnya lebih bebas. Hoyt juga mengungkapkan bahwa persaingan spesial bukan satu-satunya sumber perkembangan kota, tetapi juga faktor-faktor geografis, rute transportasi, dan kekerabatan sosial. Kelemahan teori ini adalah mengabaikan jenis penggunaan lahan selain pemukiman. Contoh kota dengan teori sektoral antara lain California, Alberta, Boston, dan Calgary. Susunan ruang teori sektoral. Zona 1, pusat kota, Central District Business, meliputi perkantoran pusat, perbelanjaan, dan lain-lain. Zona 2, daerah manufaktur, terdapat kawasan industri ringan dengan perdagangan. Zona 3, pemukiman kelas rendah, berada di dekat pusat kota dan terdapat kawasan Murbawisma, tempat tinggal kaum buruh. Zona 4, pemukiman kelas menengah, berada agak jauh dari pusat kota atau sektor industri dan terdapat kawasan Madhyawisma, tempat tinggal kaum menengah. Zona 5, yang terakhir, pemukiman kelas atas, terdapat kawasan Adiwisma, yaitu tempat tinggal kaum atas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asumsi teori inti ganda. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan beberapa inti CBD adalah sebagai berikut. Perbedaan akan fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan tertentu, misalnya kegiatan industri. Aktivitas yang serupa dapat dikelompokkan bersama untuk keuntungan ekonomi sehingga munculnya beberapa zona khusus untuk perekonomian. Aktivitas perekonomian dan nilai pendapatan yang berbeda menyebabkan adanya permisahan zona untuk tempat tinggal. Susunan ruang kota teori inti ganda. Zona 1, pusat kota atau CBDJ. Zona 2, daerah grosir dan manufaktur, digunakan untuk kawasan niaga dan industri ringan. Zona 3, permukiman kelas rendah, digunakan untuk kawasan Murbawisma. Zona 4, permukiman kelas menengah, digunakan untuk kawasan Madhyawisma. Zona 5, permukiman kelas tinggi, digunakan untuk kawasan Adiwisma. Zona 6, daerah manufaktur berat sebagai pusat industri berat. Zona 7, daerah luar CBD, pusat niaga lain di pinggiran kota. Zona 8, permukiman suburan merupakan upah kota untuk kawasan Madhyawisma dan Adiwisma. Zona 9, daerah industri suburan merupakan upah kota untuk kawasan industri.